semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan dengan semangat ya. Ya. Oke, yuk sama-sama kita gerak buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan semuanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sama-sama kita jawab. Ya, ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, bilanglah. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Kita jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, kita berdoa ya Tuhan. Adik-adik masih semangat? Semangat. Yuk, kita mau pujikan pujian kedua ini dengan lebih semangat lagi ya. Ikutin gerakan kami. Oke. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kau mau tumbuh, kau mau tumbuh, kau mau
suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau lebih serius lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini, kita jadikan firman Tuhan sebagai pelita di hidup kita. Mari sama-sama kita katakan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yesus, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sama-sama kita mengatakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi kita katakan, terang bagi jalanku. Ya, adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-Mu untuk sampai pagi hari ini. Engkau sertai kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati telinga kami, Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami Tuhan, supaya setiap kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pagi ini ya. Selamat pagi juga kakak-kakak dan juga papa mama yang mendampingi adik-adik semua dalam beribadah pagi ini. Sudah siap ya untuk belajar firman Tuhan? Kita siapkan Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya, pelan-pelan. Tidak usah terburu-buru ya. 1, 2, 3. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Panjang ya Kak, kalimatnya, panjang ayatnya. Jangan khawatir adik-adik, kita hanya akan belajar di ayat yang ke-7a saja, yaitu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dia siapa yang dimaksud? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Pertanyaannya Kak, bagaimana caranya supaya bisa berakar di dalam Tuhan Kak? Gitu ya. Nah, itu yang mau kita pelajari bersama-sama ya pada pagi hari ini. Nah, kita fokus kepada kata di dalam Dia. Nah, adik-adik, di dalam itu padanan katanya adalah bersatu. Di dalam Dia, di dalam Tuhan artinya bersatu dengan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Ya, jadi bersatu dengan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan, itu yang maksud di dalam Dia. Nah, caranya bagaimana supaya bisa bersatu dengan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan? Nah, begini adik-adik, umpamanya kita ini mau makan, makanan sudah terhidang di depan kita, ada makanan nasi lauk pauk atau 4 sehat 5 sempurna, atau juga mungkin ada roti, atau mungkin ada snack gitu ya. Nah, makanan ini sebelum kita makan, sebelum kita konsumsi, ya itu ada di luar tubuh kita. Tapi begitu makanan ini kita makan, ya, masuk semua ke dalam tubuh kita. Wah, masuk di dalam perut. Menjadi satu di dalam tubuh kita. Jadi di dalam artinya sama dengan bersatu. Iya, itu. Nah, demikian juga kalau kita mau menjadi di dalam Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan. Kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, caranya bagaimana? Yaitu kalau tadi kita makan makanan jasmani untuk tubuh kita, nah supaya kita bersatu dengan Tuhan, kita juga harus memakan sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, yaitu firman Allah. Firman Allah kita konsumsi terus secara teratur, dengan sungguh-sungguh kita lakukan. Baca firman dengan sungguh-sungguh adik-adik. Pada waktu kita bersekutu, pada waktu kita membaca firman ini, kita bersatu dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Karena ada sesuatu yang masuk, itu ya. Ini harus masuk di dalam hidup kita. Pada saat kita memuji Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, seperti tadi diajak oleh kakak-kakak, itu juga namanya kita sedang bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Pada waktu kita berdoa, apapun yang sedang kita doakan, kita itu sedang bertemu juga dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kita ada di dalam Tuhan. Dengan catatan semua harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Enggak bisa kita melakukannya dengan bercanda, dengan gojek-gojek dengan teman-temannya. Enggak bisa adik-adik ya. Jadi kita harus hidup
terus, bersatu terus, bersekutu terus, terus menerus kita lakukan berulang-ulang dimanapun kita bisa melakukannya. Bisa di rumah, di gereja, pada waktu kita sedang melakukan perjalanan dengan keluarga kita, sedang piknik, kita bisa melakukannya. Kita tetap bisa baca firman, bisa tetap memuji Tuhan, bisa tetap berdoa. Itulah yang dimaksud dengan berakar di dalam Tuhan. Jelas ya adik-adik ya. Firman Tuhan itu luar biasa. Kita bisa mengeluarkan akar yang dalam kalau kita setiap hari mengkonsumsi itu, melakukan terus. Seperti pohon itu akan menjadi kuat kalau dia punya akar yang dalam ke dalam tanah. Akarnya mencengkeram kuat di dalam tanah. Ada angin menggoncang, angin keras apapun, tanaman itu tidak akan gampang rubuh adik-adik. Demikian juga dengan kita. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, kita tidak akan mudah dibujuk untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Ya. Rugi adik-adik, jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Harus tetap di dalam Tuhan. Itu dia. Nah, kesimpulannya untuk kita bisa berakar di dalam Tuhan, kita harus bersatu dengan Tuhan atau bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Tekun, teratur, bersekutu dengan Tuhan. Ya, oh, haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa. Nah, ayat hafalannya adik-adik ada di Kolose 2 ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Iya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Begitu ya adik-adik. Firman Tuhan luar biasa. Nah, kita mau tutup ibadah kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Kami mau berakar di dalam Tuhan. Kami mau bersatu di dalam Tuhan. Kami mau terus bersekutu di dalam Tuhan supaya kami kuat. Supaya kami terus menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali minggu depan di dalam ibadah kembali bersama dengan kita semuanya. Dah. Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah adik-adik, karena kondisi lingkungan saat ini belum pulih, maka kami umumkan kalau ibadah Padang Abi dan Retreat Abi dibatalkan ya adik-adik. Tapi tenang aja, buat adik-adik yang sudah bayar lunas dan sudah menabung, nanti uangnya akan kami kembalikan, gitu ya. Nah, untuk adik-adik yang sudah menabung dan sudah membayar lunas, uang tabungannya bisa diambil pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 di ruang nomor 6 Battle Area jam 9 pagi sampai dengan jam setengah 11 siang. Oke, untuk mama dan papa yang sudah berdonasi untuk acara ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk uang donasinya nanti akan kami masukkan ke kas Abi, gitu ya ma, pa. Selamat ulang tahun buat adik-adik dan kakak-kakak Abi yang merayakan ulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan sukacita luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Wah kak, adik-adik Abi sekarang keren-keren loh. Masa sih kak? Iya, adik-adik Abi sekarang udah tahu bagaimana caranya hidup tetap dalam Tuhan. Oh ya? Iya, yuk sama-sama kita lihat fotonya ya. Kalau
hebat-hebat semua ya Kak? Iya dong Kak. Nah, berarti tinggal mempraktekannya saja. Gimana nih Kak kalau untuk tugas minggu ini? Nah Kak, adik-adik dengerin ya, untuk tugas minggu ini adik-adik bisa minta tolong mamah sama papahnya untuk fotoin saat adik-adik sedang baca Alkitab gitu. Nah, untuk adik-adik Abi yang balita dan batita gimana Kak? Mereka kan belum bisa membaca. Oh iya, buat adik-adik yang batita sama balita nanti bisa minta tolong mama sama papahnya untuk membacakan Alkitab, lalu difoto ya saat adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan. Oh gitu, oke deh Kak. Nah adik-adik kami tunggu kiriman fotonya ya. Nah adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu pagi ini. Kami bersyukur, biarlah Tuhan memberkati kami, adik-adik Abi yang ada di rumah saat ini. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Biarlah setiap firman Tuhan dan sukacita Tuhan Yesus luar biasa di sepanjang minggu ini. Ajar adik-adik untuk tetap bersukacita, bersyukur di dalam segala hal. Biar mereka boleh merasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan di dalam rumah mereka masing-masing ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah yang memberkati juga untuk adik-adik Abi, kakak-kakak Abi yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, umur panjang, bahkan sukacita luar biasa Tuhan berikan buat kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau juga memberkati buat orang tua kami, Papa Mama, kakak-kakak Abi, semua yang terlibat, yang mengasuh, yang mendidik dan memberkati kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka, memberikan sukacita, kekuatan, kesehatan, Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami mau libatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Allah yang memimpin setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menjadi berkat bagi teman-teman kami. Terpujilah Tuhan, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Tetap di rumah ya adik-adik, jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.